Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila Putri dengan NIM 8040190389 dari kelas 02 PS4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang digital product dan tech talent. Materi pertama adalah digital product. Yang akan dibahas di sini adalah definisinya, jenis dan contoh produk digital versus produk fisik, dan keuntungannya. Yang pertama adalah definisi digital product. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, produk digital sudah menjadi hal umum dijualbelikan secara online dengan konsumen tersendiri. Misalnya e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis. Yang kedua adalah jenis dan contoh produk digital yang diperjualbelikan saat ini. Yang pertama, akun. Contohnya akun Google AdSense, di mana penggiat blog memilih untuk membeli akun Google yang sudah siap pakai, dikarenakan mereka kesulitan mendapatkan akun Google AdSense. Yang kedua adalah script atau source code, di mana produk digital yang sering diperjualbelikan adalah script source code sebuah proyek. Biasanya script tersebut dibeli untuk kebutuhan belajar atau untuk bisnis. Yang ketiga adalah video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui internet, baik itu langganan ataupun download. Contohnya adalah Netflix ataupun konten. Yang keempat adalah desain. Mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini adalah gabungan dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Yang kelima adalah jasa online. Contoh yang paling sering adalah jasa pembuatan website atau aplikasi, atau jasa upload produk ke marketplace, atau jasa ketik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah produk digital versus produk fisik. Perbedaan produk digital dan produk fisik. Bedanya produk digital dengan produk fisik adalah produk digital tidak memiliki bentuk secara fisik dan tidak bisa disentuh, tetapi hanya bisa dilihat. Yang kedua, produk digital tidak perlu melakukan stok barang. Yang ketiga adalah lebih simpel dan praktis dalam urusan transaksi. Yang keempat adalah jangkauan jaringan internet luas hingga mancanegara. Adapun karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Keterampilan produk digital adalah banyaknya IT minded paham menggunakan komputer dan internet. Sedangkan produk fisik sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Anggaran produk digital menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang dapat sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan produk fisik adalah rata-rata low budget. Tujuan online produk digital adalah mencari produk yang bisa menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan produk fisik mencari informasi produk yang akan dibeli. Kepastian membeli produk digital ada kurang dari 50%, sedangkan produk fisik lebih dari 50%. Nilai kepercayaan produk digital adalah nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan pada si penjual sebesar 40%. Sedangkan produk fisik, kepercayaan terhadap penjual 60% dan nilai terhadap produk fisik adalah 40%. Yang keempat, keuntungan digital produk. Yang pertama, hemat biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya jika seorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku dan e-book. Meskipun lewat jasa publisher, sharing profit kita dapat otomatis setelah banyak terpotong biaya produksi. Memang tidak sepenuhnya membuat produk digital tidak memerlukan uang sepeser pun, namun secara umum semua produk digital membutuhkan biaya relatif lebih rendah dibandingkan produk fisik. Yang kedua adalah mendapat harga tambahan. Upselling merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tambahan yang masih berhubungan dengan produk sebelumnya. Umumnya kita temui pada produk digital seperti game atau aplikasi mobile. Jika dapat memanfaatkan sistem upselling, tentu produk digital kita akan menghasilkan lebih banyak pemasukan.
Yang ketiga adalah mudahnya jaringan bisnis. Seperti kita tahu, dalam proses pemasaran online banyak alat untuk mengembangkan jaringan kita melalui media sosial, email, forum online, hingga bantuan aplikasi messaging yang beragam. Yang keempat, bantuan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Di sana kita bisa memajang karya digital kita, yakni aplikasi, game, atau buku digital alias e-book. Kelebihan yang bisa didapatkan adalah kita tidak perlu lagi membangun toko online tersendiri. Proses pembelian aplikasi pun akan diproses secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembangan aplikasi. Materi yang kedua adalah Tech Talent. Yang akan dibahas di sini adalah definisinya, Tech Talent pada transformasi 4.0 dan skill Tech Talent. Yang pertama, definisinya, talent adalah potensi dan kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, Tech Talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Yang kedua adalah Tech Talent pada transformasi 4.0. Talent yang dibutuhkan. Memahami talent apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yaitu berfokus pada pelanggan, dengan cepat, responsif yang gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Yang pertama adalah experience designer and engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat, perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Contohnya adalah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun info antar muka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kerangka kerja JavaScript modern dan platform seluler asli iOS atau Android. Yang kedua adalah Scrum Master dan Agility Coach. Agile Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang, adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim secara pengembangan. Scrum Master bukan hanya membutuhkan kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kinerja utama yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. Yang ketiga adalah product owners. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi atau produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer berpengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. 4 adalah Full Stack Architect. Full Stack Architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antar muka pengguna web atau seluler, layanan mikro, middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Full Stack Architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak pada paket pihak ketiga,
Kelancaran lunak paket pihak ketiga. Kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang biak terbaik dan pengalaman dalam strategi integrasi multiteknologi. Selanjutnya adalah Next Gen Machine Learning Engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan kompetisi yang skalabel, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkan secara efektif dan pemahaman pertukaran dengan pendekatan dengan berbeda. Algoritma ini akan dipahami oleh mesin dan dipelajari sehingga ia mampu belajar secara mandiri untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Yang selanjutnya adalah DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur atau jaringan server, penyimpanan aplikasi dan layanan kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Organisasi membutuhkan insinyur DevOps atau integrasi pembangunan dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Ini bertujuan untuk mempersingkat siklus hidup pengembangan sistem dan menyediakan pengiriman berkelanjutan dengan kualitas perangkat lunak yang tinggi. Yang ketiga adalah skill touch talent. Yang pertama, teamwork. Dalam membangun sistem IoT, kerja sama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, and product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan setiap anggota tim lainnya, tujuan sistem, dan penggunaan akhir sistem, semakin baik fungsi keseluruhan sistem. Yang kedua, business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data, sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman adalah HADOP dan NoSQL. Selanjutnya, information security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi adalah pengembang yang terbiasa dengan Vulnerability Assessment, Public Key Infrastructure atau PKI, Security, Ethical Hacking, and Wireless Network Security will be key players. Selanjutnya, AI atau box design merupakan pengetahuan umum. Jika konsumen tidak akan membeli produk yang bisa mereka gunakan, antarmuka antara alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design atau dengan visual dinamis merespon ukuran layar, platform, dan orientasi. Dan service design untuk memastikan bahwa ujung produk adalah user, merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek ini. Lalu mobile development. Mengontrol 90% pasar Android dan Apple iOS membutuhkan pengembang, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan akses dan sensor eksternal. Selanjutnya, hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi embedded engineer. Mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO 12C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan satu sistem tertanam embedded system seperti Contohki akan sangat menyenangkan jika memilikinya.
Lalu IP network. Dalam IoT, sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa. Jaringan di mana informasi menganalisis harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar, harus aman serta dapat diandalkan. Pengembangan harus mengetahui dasar-dasar OSI, bagaimana protokol connection bekerja dan apa standar terbaru dalam komunikasi IoT. Lalu automation. Sebuah survei di McKinsey menemukan bahwa 40% dari nilai IoT berada dalam operabilitasnya, diberikan dengan seluruh besar data dan antarmuka. Pengembangan yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang yang benar-benar membawa produk mereka ke pasar. Lalu design for data. Big data memacu IoT dan pekerjaan dari software engineer, network engineer, and UX engineer adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus pengguna. Kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembangan memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan inovatif kemampuan membaca dan menafsirkan data dengan cara yang berarti akan paling dicari. Selanjutnya, machine learning NL. Mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data hanya akan masuk akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Ketika IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana, akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.